Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Vina. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan dan menjelaskan tugas yang telah kami buat. Di sini karena kami kelompok 5 sehingga kami mendapatkan topik yang kelima, yang mana di sini topik yang kelima kita dituntut untuk membuat sistem informasi atau ya sistem informasi yang berkaitan di BEM. Nah, di sini maka dari itu judul kami dari tugas ini adalah Sistem Informasi BEM di Fakultas Ilmu Komputer UPN. Nah, untuk anggotanya sendiri ada saya sendiri yaitu Muhammad Rizky Puspojati dengan NPM Digit terakhir 019 dan teman-teman saya lainnya. Boleh silakan perkenalan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Arjuna Sandiar Sendaryama dengan NPM digit terakhir 119. Perkenalkan, saya Muhammad Fahrian Yusuf dengan tiga digit terakhir 124. Perkenalkan, nama saya Risyad Maulana Dava dengan NPM 3 digit akhir 057. Perkenalkan, saya Mada Putra Dadrianto dengan NPM akhir 192. Oke, pertama-tama sebelum kita masuk ke dalam flowchart-nya yang lebih dalam, kita akan membahas dulu nih terkait gambaran umum sistemnya. Nah, jadi setelah kita melakukan observasi, kita melakukan konsultasi dengan salah satu narasumber yaitu Mas Farhan sebagai anggota sebagai salah satu anggota BEM. Di sini kami menemukan beberapa keluhan dan beberapa masalah nih, yang mana intinya masalahnya adalah terjadi pada pengelolaan program kerja dan administrasi penyuratan di BEM Fasilkom, yang mana proker dan administrasi penyuratan di BEM Fasilkom itu masih dilakukan secara tidak terpusat dan kurang terstruktur. Misalnya di sini banyak sekali misalnya setiap divisi itu masih menyimpan dokumen menggunakan platform terpisah seperti Google Drive ataupun Notion. Nah, sehingga dari hal ini itu bisa menimbulkan beberapa masalah nih, seperti kehilangan data, terus komunikasinya juga bisa jadi kurang efektif, dan yang paling parah nih adalah adanya potensi untuk terjadinya kebocoran data akibat dengan error. Nah, selain itu dalam sisi kalau kita lihat dari sisi penyuratan, yang mana proses penyuratan ke pihak fakultas tuh masih dilakukan secara manual menggunakan dokumen fisik, sehingga harus melewati banyak tahapan birokrasi dan memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, sehingga dari hal tersebut, dari permasalahan tersebut, kami dari kelompok 5 memiliki solusi inovatif yang mana di sini kami mengusulkan untuk pembangunan Sistem Informasi Administrasi Program Kerja BEM Fasilkom atau yang kita singkat dengan nama SIAP. Nah, yang mana sistem ini itu fungsinya adalah sebagai platform terpusat untuk mengelola seluruh data terkait kegiatan BEM seperti data panitia, list-list vendor, dan arsip dokumen program kerja seperti proposal, LPJ, dan RAB. Nah, dengan sistem ini diharapkan seluruh informasi dapat tersimpan dengan lebih terorganisir, aman, dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang. Sehingga nanti juga dalam sistem ini tuh kita bisa dapat manfaat di mana nanti kepanitiaan-kepanitiaan selanjutnya itu bisa melihat berkas-berkas arsip dokumen-dokumen sebelum tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka tidak harus menanyakan kembali ke kating-kating, Kak ini misalnya proposalnya kalau untuk acara ini seperti apa ya bentuknya, list vendornya seperti apa ya. Dengan sistem ini arsipnya organisir dengan rapi sehingga untuk kepanitiaan tahun depan dan kepanitiaan selanjutnya itu tidak perlu lagi untuk bertanya banyak hal lagi ke kating-kating tahun sebelumnya. Dia tinggal melihat sistem ini, melihat dokumen-dokumen lama, arsip dokumen lama, dan arsip-arsip dokumen lama tersebut bisa dijadikan referensi untuk membuat proposal, untuk membuat LPJ, dan membuat RAB yang baru. Oke, selanjutnya dari sistem ini juga menyediakan fitur penyuratan digital yang memungkinkan proses pengajuan surat dilakukan secara online melalui alur persetujuan digital. Nah, dengan cara ini
Diharapkan proses yang sebelumnya harus melalui banyak tahapan manual dapat menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan, serta pengguna dapat melacak juga status persetujuan surat secara real time. Nah, selanjutnya dalam sistem ini kita juga harus bisa sistem ini tuh menjaga keamanan data organisasi kan tentunya. Nah, maka dari itu sistem ini juga menerapkan autentikasi pengguna dan kontrol akses berbasis peran atau role based access control. Sehingga hanya pihak-pihak tertentu nih yang dapat mengakses dokumen atau informasi tertentu. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi, keamanan datanya juga akan lebih baik, dan keberlanjutan arsip kegiatan BEM untuk kepengurusan selanjutnya itu juga akan lebih baik dan lebih terorganisir. Selanjutnya di sini akan dibahas oleh teman saya. Oke. Nah, di kesempatan kali ini aku akan menjelaskan terkait dengan flowchart-nya. Nah, di sini untuk flowchart-nya yang kami buat di sini adalah gambaran kasar dari sistemnya itu sendiri. Yang dimana di sini sistemnya itu nanti kita ada dua sistem inti, yakni yang pertama adalah sistem penyuratan dan yang kedua adalah sistem pengarsipan, yakni sistem manajemen broker itunya sendiri. Nah, untuk sistem penyuratan ini akan dijalankan ketika sebuah broker itu baru saja dibuat dan broker itu belum mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak berwenang. Oke, di sini sistem dimulai dari BPH broker yang dimana di sini dia akan memilih broker yang sudah dibuat. Lalu di sini dia akan mengisi confirm surat yang akan diajukan. Lalu di sini dia akan mengajukan perizinan. Nah, setelah itu di sini dia akan diarahkan oleh sistem untuk menggenerate PDF-nya dan mengubah statusnya ke menunggu sekbit, lalu men-trigger email notifikasi yang dimana di sini dia akan mengirim link akses langsung ke sekbit melalui email. Yang dimana di sini sekretaris bidang akan mengklik linknya dan mereview suratnya. Jika sekretaris bidang menyetujui, maka di sini akan dilanjutkan ke pihak yang selanjutnya. Tapi jika tidak disetujui, maka dia akan kembali ke bagian isi form surat. Nah, lalu di sini dia akan lanjut, begitu pula lanjut ke sekretaris departemen, lalu lanjut lagi ke sekretaris umum hingga ke presiden BEM. Nah, sampai ke presiden BEM, di sini presiden BEM akan ngeklik linknya yang didapatkan dari email. Lalu di sini dia akan mereview suratnya. Jika BEM menyetujui suratnya, maka di sini dia akan membubuhkan atau menulis tanda tangan digital. Lalu di sini dia akan diarahkan ke dekanat, yang dimana di sini dia akan diteruskan ke dekanat. Dekanat akan menerima link, yang dimana dia di sini akan mereview suratnya melalui link itu. Jika dia menyetujui, maka dekanat akan membubuhkan atau menulis tanda tangan digitalnya. Lalu di sini proker akan siap untuk dikerjakan. Oke, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya untuk flowchart manajemen proker selanjutnya. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan yang flowchart yang kedua tadi setelah teman saya telah menjelaskan untuk ketika penyuratannya sudah disetujui, maka sekarang akan masuk ke pelaksanaan proses prokernya. Di sini dimulai yang pertama, di sini BPH Broker memulai, dan lalu BPH Broker akan men-setup prokernya untuk mengenrollment panitianya masing-masing untuk brokernya sendiri. Lalu setelah itu, setelah mengset masing-masing ininya, kepala divisinya nanti akan mengatur job desk untuk masing-masing divisi. Setelah itu anggota divisi nanti akan melakukan update progress job desk dan juga CRD dokumennya nanti. Nah, setelah itu nanti setelah anggota mengupdate ini, lalu progres dari anggota ini akan masuk ke sistem. Nah, sistem akan mencatat aktivitasnya, lalu menggabungkan semua progres tadi, lalu akan mengupdate dashboardnya, dan
dashboard ini sendiri akan bisa dipantau oleh kadep untuk dipantau dari masing-masing divisi. Nah, lanjut setelah itu BPH Broker juga bisa memonitoring progres dari masing-masing divisi tadi. Setelah itu direkap semua dokumen dan job desk-nya jika job desk divisi masing-masing tuh udah selesai apa belum. Nah, selanjutnya setelah acara selesai, BPH Broker akan mengunggah LPJ-nya. Lalu setelah itu kadepnya nanti akan menerima LPJ-nya. Nah, nanti dari setelah acaranya selesai dan juga dari BPH-nya langsung nanti. Setelah itu program akan diselesaikan. Dan untuk penjelasan selanjutnya untuk kebutuhan fungsional akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebutuhan fungsionalitas. Kebutuhan fungsional ini merupakan fitur utama yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pada sistem sebelumnya pada BEM yang telah dijelaskan oleh teman saya, oleh Mas Rizky, yang masalahnya adalah pengarsipan dokumen yang tidak terpusat dan proses penyuratan yang masih manual. Berikut merupakan kebutuhan fungsional yang harus ada dalam sistem. Yang pertama ada sistem login dan logout yang digunakan untuk pengguna. Pada hal ini, setiap anggota BEM harus memiliki akun untuk mengakses sistem. Setiap anggota BEM harus menggunakan username dan password yang dimiliki masing-masing pengguna. Hal ini penting karena sistem akan bersifat private sehingga hanya anggota BEM yang memiliki akun yang dapat mengakses data program kerja dan dokumen organisasi. Kemudian yang kedua ada manajemen peran atau role-based access control. Pada sistem ini, sistem harus memungkinkan admin untuk mengatur dan mengubah peran role tiap akun. RBAC ini digunakan untuk mengatur hak akses pengguna berdasarkan posisi mereka dalam organisasi, karena dalam struktur BEM terdapat banyak jabatan yang banyak sehingga maka hak akses harus berbeda pada sistem. Yang ketiga ada manajemen program kerja atau CRUD Broker, CRUD Broker. CRUD Broker ini terdiri dari create, read, update, dan delete, yang kemudian data disimpan dalam program kerja pada nama kegiatan, deskripsi kegiatan, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada manajemen kepanitiaan. Pada manajemen kepanitiaan sendiri, terdapat program kerja yang biasanya memiliki banyak panitia yang terlibat. Oleh karena itu, sistem harus memungkinkan mengelola fitur dalam kepanitiaan sendiri. Fitur yang dapat digunakan yaitu dapat menambahkan panitia, mengedit data panitia, atau menghapus panitia dari kegiatan. Dan sistem yang kelima ada manajemen data vendor. Pada BEM fakultas sendiri terdapat banyak vendor yang bekerja sama dengan fakultas sehingga harus menggunakan sistem tersendiri, yaitu pada sistem harus menyediakan fitur manajemen vendor agar data vendor yang pernah bekerja sama dapat disimpan sebagai arsip dan referensi untuk kegiatan berikutnya. Dan pada yang keenam ada manajemen dokumen program kerja. Pada setiap kegiatan memiliki berbagai dokumen penting, yaitu seperti proposal kegiatan, RAP, LPC, dan lain-lain, yang memungkinkan pengguna untuk mengupload dokumen, mendownload dokumen, atau mendelete dokumen. Kemudian pada yang ketujuh ada sistem workspace atau enrollment broker. Pada sistem ini menyediakan fitur workspace private untuk setiap program kerja, yang pengguna harus terlebih dahulu memasukkan atau mengenroll suatu program kerja agar dapat mengakses data di dalamnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan data organisasi dan mencegah pengguna mengakses data kegiatan yang tidak berkaitan dengan aktivitas BEM sendiri. Dan pada sistem yang ke-8 ada pencarian arsip broker. Sistem ini digunakan untuk mencari arsip-arsip program kerja yang telah digunakan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada fitur ini memungkinkan pengurus BEM untuk pada periode berikutnya untuk mencari arsip kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya untuk menggunakan kata kunci seperti nama kegiatan atau tahun kegiatan, sehingga memudahkan BEM untuk mencari arsip-arsip pada tahun sebelumnya. Dan pada sistem yang ke-9 ada mengaudit aktivitas pada sistem sendiri. Pada sistem sendiri memiliki fitur audit log yang mencatat seluruh aktivitas pengguna. Aktivitas yang dicatat yaitu antara lain ada login pengguna, ada upload dokumen, download dokumen, atau perubahan data kegiatan itu sendiri. Pada sistem yang ke-10 ada dashboard pemantauan broker, yang pada sistem ini digunakan untuk menyediakan dashboard pemantauan program kerja.
Pada dashboard ini menampilkan ringkasan informasi mengenai status kegiatan, yaitu seperti status proposal, progres LPC, atau status penyuratan yang sedang berjalan. Sebagai contoh, pada dashboard dapat terlihat bahwa proposal disetujui atau status penyuratan sedang berjalan. Dan pada sistem yang 11 ada sistem penyuratan digital. Pada sistem ini dapat penyuratan digital kepada pihak fakultas. Pada sistem ini berjalan yang dapat dilakukan secara manual dengan dokumen fisik, tapi melalui sistem ini pengajuan surat dapat dilakukan secara digital melalui sistem sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat dan efisien. Kemudian pada yang sistem ke-12 ada sistem pembuatan surat otomatis. Sistem ini menyediakan fitur pembuatan surat otomatis menggunakan template. Pengguna hanya perlu mengisi data dalam form seperti nama kegiatan, tujuan surat, atau tanggal kegiatan dibuat. Dan sistem akan menghasilkan dokumen surat dalam format PDF sesuai dengan standar kampus. Yang pada sistem yang ke-13 ada tanda tangan elektronik. Pada sistem ini, setelah surat disetujui oleh pihak yang berwenang, maka dokumen tersebut akan diberikan tanda tangan elektronik oleh pihak dekan. Dan pada sistem yang ke-14 ada notifikasi otomatis. Pada sistem ini menyediakan notifikasi otomatis melalui email kepada pihak yang berwenang ketika dapat pengajuan surat baru. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses review dokumen. Dan pada yang sistem ke-15 ada pelacakan status surat. Sistem yang terakhir ini menyediakan fitur pelacakan status surat secara real time dan pengguna dapat melihat posisi surat mereka dalam proses persetujuan atau tidak. Misalkan sedang menuju persetujuan PPH atau sedang menuju persetujuan LPC dan sebagainya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang role pengguna dalam sistem sendiri. Terdapat beberapa role pengguna dalam sistem. Yang pertama ada super admin. Super admin sendiri memiliki akses penuh terhadap seluruh sistem, termasuk mengatur akun pengguna dan hak akses. Yang kedua ada admin dekanat. Admin dekanat sendiri bertugas untuk memvalidasi dokumen penyuratan dari BEM sebagai perwakilan pihak fakultas. Yang ketiga ada presiden BEM yang memiliki hak untuk memvalidasi dokumen serta memantau seluruh aktivitas program kerja dalam organisasi. Dan yang keempat ada sekretaris umum. Sekretaris umum sendiri bertanggung jawab untuk pada hal administrasi organisasi, termasuk untuk memvalidasi dokumen dan membuat template penyuratan. Dan yang kelima ada PPH umum yang bertugas untuk memantau seluruh aktivitas program kerja dalam organisasi. Dan yang keenam ada PPH departemen yang bertujuan untuk memantau kegiatan dalam lingkup departemennya dan sekretaris departemen dalam membuat template dokumen penyuratan. Yang ketujuh ada PPH broker yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu kegiatan dan dapat membuat akun untuk panitia. Yang ke-8 ada kepala divisi sendiri yang bertugas untuk mengatur timeline pekerjaan dan membagi tugas kepada panitia-panitia. Yang terakhir sendiri kemudian ada panitia yang bertugas untuk menjalankan pekerjaan atau job desk yang telah ditugaskan oleh kepala divisi dalam menjalankan kegiatan dan dapat melakukan CRUD atau create update delete terhadap tugas yang berkaitan dengan pekerjaannya. Dan selanjutnya kebutuhan non fungsionalitas akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk yang ketiga yaitu kebutuhan non fungsional. Kebutuhan non fungsional ini sendiri itu lebih ke arah sifat yang harus dimiliki oleh suatu sistem, atau kalau manusia itu sifat yang melekat dalam diri manusianya begitu. Misalnya kita langsung contohkan saja di sistemnya ini. Yang pertama yaitu ada keamanan, yaitu sistem itu harus bersifat privat atau internal dan sama sekali tidak boleh dapat diakses oleh pihak luar ataupun publik yang tidak memiliki akun BEM. Jadi jika ada anggota BEM baru, maka anggota BEM lama itu akan dihapus aksesnya agar tidak bisa mengakses lagi sistem tersebut. Lalu yang kedua ada keamanan, yaitu password pengguna itu tidak boleh disimpan dalam bentuk teks mentah, melainkan harus dienkripsi di dalam database untuk keamanan data. Lalu yang ketiga ada ketersediaan, yaitu sistem harus memiliki uptime minimal 98% sehingga anggota BEM dapat mengakses arsip kapan saja, terutama saat masa sibuk persiapan broker. Lalu yang keempat ada kinerja, yaitu waktu respons sistem saat memuat halaman dashboard akan melakukan pencarian arsip tidak boleh lebih dari 3 detik pada koneksi internet standar. Jadi untuk sistemnya sendiri tidak boleh terlalu berat atau terlalu lama dalam mengload untuk mengupload ataupun melakukan tugas-tugas lainnya. Lalu yang kelima ada kapasitas. Sistem harus menyediakan kapasitas penyimpanan awal yang memadai
Misal minimal 50 GB untuk menampung ribuan dokumen PDF, spreadsheet, dan gambar referensi desain dari berbagai broker. Lalu yang keenam ada keandalan. Sistem harus melakukan pencadangan atau backup data secara otomatis setiap minggu untuk mencegah kehilangan data seperti surat izin atau LPG jika terjadi kegagalan server. Fitur ini itu ada karena menurut cerita dari Mas Farhan sendiri itu pernah terjadi kehilangan surat proposal untuk suatu kegiatan yang membuat mereka itu harus menyusun ulang surat proposal tersebut. Nah, lalu yang ketujuh itu ada kegunaan, yaitu UI dari sistem ini harus intuitif dan mudah dipahami sehingga anggota BEM baru itu dapat menggunakan fitur pengarsipan dan penyuratan ini tanpa memerlukan pelatihan khusus. Lalu yang ke-8, kompatibilitas. Sistem harus bersifat responsif dan dapat diakses dengan tampilan yang proporsional baik melalui browser laptop maupun smartphone pengurus BEM. Lalu yang ke-9 ada skalabilitas. Arsitektur sistem harus mampu menangani penambahan jumlah pengguna dan volume data arsip yang terus bertambah setiap pergantian tahun kepengurusan BEM. Lalu yang ke-10 ada keamanan. Sistem harus menerapkan fitur auto logout jika pengguna tidak melakukan aktivitas apapun di dalam sistem selama 30 menit untuk mencegah pembajakan akun. Lalu yang ke-11 ada sistem harus mendukung proses unggah dan unduh untuk berbagai format VDL, dokumen serta perkantoran seperti PDF, dokumen, file Excel, ataupun format gambar seperti JPG dan PNG. Lalu yang ke-12 ada pemeliharaan, di mana kode sumber sistem atau kode dari sistem tersebut itu harus didokumentasikan baik agar Biro Khusus IT BEM dapat melakukan pemeliharaan atau maintenance dengan mudah di pengurusan selanjutnya. Misalnya ditaruh di GitHub yang hanya bisa diakses oleh anggota BEM saja. Lalu yang ke-13 ada kepaduan, yaitu format output dokumen penyuratan dari sistem harus memenuhi standar template birokrasi dan hierarki yang berlaku di UPN. Jadi hal ini akan mencegah miskom antara pihak fakultas atau pihak kampus dengan pihak BEM. Lalu yang ke-14 ada yang ke-14 ada keadaan beban, yaitu di mana sistem harus tetap berjalan stabil dan tidak crash meskipun diakses oleh 79 pengurus BEM secara bersamaan, misalnya saat sedang rapat besar ataupun sedang sidang pleno. Lalu yang ke-15 ada keamanan, yaitu sistem harus memvalidasi hak akses di setiap permainan server sehingga pengguna tidak bisa meretas atau membypass akses broker departemen lain hanya dengan menebak URL atau link dari dokumen tersebut. Nah, lalu yang terakhir ini ada dokumentasi kami bersama Mas Farhan yang kami lakukan secara online yaitu melalui aplikasi Discord, di mana Mas Farhan sendiri ini adalah salah satu anggota BEM di bidang penelitian dan pengembangan. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.